teman-teman, hari ini dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan atau program yang dilaksanakan di Gunung Kidul, khususnya di 2 kecamatan, Kecamatan Pelayan dan Kecamatan Ngipar, di 4 desa dengan 8 kelompok yang menjadi teman kita. Saya sebagai petani sekaligus aktivis petani di Gunung Kidul yang selama 6 bulan berjalan ini melakukan kegiatan advokasi terkait dengan pertanian organik di Kabupaten Gunung Kidul. Beberapa kegiatan sudah kita laksanakan, diantaranya rembukan-rembukan atau pertemuan-pertemuan kecil, rembukan di tingkat kelompok, yang di sana kemudian banyak diungkap terkait dengan potensi dan masalah kelompok, yang itu kemudian dipilah-pilah mana yang potensi dan masalah itu bisa diselesaikan di tingkat kelompok maupun di tingkat desa ataupun bahkan di tingkat kabupaten. Karena sebagai petani itu sangat perlu dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, dinas maupun dari kabupaten berupa kebijakan. Nah, dari situ kemudian muncul beberapa hal yang terkait dengan potensi dan masalah yang paling mendasar, diantaranya ketersediaan air, kemudian pelayanan dari pemerintah yang kurang maksimal, kemudian soal regenerasi petani atau degradasi petani itu sendiri, kemudian juga tentang pertanian organik yang sekarang baru dilakukan istilahnya secara sporadis. Artinya apa? Baru dilakukan di tingkatan kelompok, belum ada kebijakan yang strategis dan program yang sangat spesifik kemudian itu bisa mengembangkan dan meningkatkan produktivitas pertanian organik. Dengan Pak Hardono yang itu dari satu nama kemudian memandang dan berdiskusi dengan teman-teman, baik teman-teman dari kelompok maupun dari Jerami, dan juga bagaimana memandang kelompok itu sendiri, bagaimana kemudian aktivitasnya seperti apa yang kemudian akan dilakukan dan apa yang diperlukan dukungan itu dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten. Sangat menarik sekali, bisa diketahui dari situ apa yang sudah dilakukan oleh kelompok itu sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kelompok-kelompok petani itu sendiri. Dari sini kemudian bisa diungkap, mereka bisa ngomong sendiri, saya juga bisa ngomong sendiri, teman-teman juga bisa ngomong sendiri, apa atau sebenarnya yang diperlukan, dukungan apa yang sebenarnya diperlukan, hal-hal yang kecil yang kemudian kita bisa capai. Kemudian ada beberapa yang masih menjadi hambatan berat untuk kemudian bisa diteruskan di tingkat yang lebih atas. Dari beberapa persoalan di atas yang sudah saya sampaikan, ada kebanggaan tersendiri ketika teman-teman yang itu juga disadari oleh pemerintah sendiri bahwa saat ini terjadi degradasi petani, regenerasi petani tidak ada. Itu memang terlihat dan dirasakan terutama di lapangan. Kalau ada pertemuan-pertemuan kelompok tani yang selama ini dilaksanakan, biasanya yang hadir yang tua-tua. Dengan usaha-usaha kita kemudian kegiatan yang dilakukan, sekarang sudah muncul generasi muda petani yang kemudian mempunyai kepercayaan diri terhadap apa yang sebenarnya menjadi profesinya. Yang kedua, kemudian ada kegiatan-kegiatan kecil yang itu bisa mengikat, bisa menjadi modal kekuatan, baik modal sosial maupun kekuatan kelompok. Kelompok itu menjadi alat perjuangan untuk kemudian kelompok yang ada anggotanya itu sebagai petani dan warga masyarakat bisa diperhatikan dan diberikan layanan yang maksimal oleh pemerintah. Meskipun masyarakat juga menyadari bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu ada baik dan buruknya, untung ruginya, ada yang kemudian menjadi korban, ada yang kemudian sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan itu. Tetapi paling tidak kalau ada sebuah kebijakan yang kemudian merugikan petani atau merugikan masyarakat, paling tidak bisa ada suara-suara kecil, ada teriakan-teriakan kecil yang kemudian itu bisa didengar, ada perubahan kebijakan ataupun perubahan layanan yang tadinya kurang maksimal menjadi lebih maksimal, yang sudah bagus menjadi meningkat. Yang paling penting adalah petani bisa merdeka, meskipun sekarang banyak jargon-jargon ataupun bahkan menjadi moto Gunung Kidul, desa makmur, Gunung Kidul makmur. Artinya apa? Desa itu kan identik dengan petani. Jadi kalau sudah petani sudah makmur, Gunung Kidul makmur, katanya begitu. Tapi kenyataannya petani belum makmur, artinya Gunung Kidul pun juga belum makmur, kan gitu. Makmurnya petani ukurannya pemerintah kabupaten atau pemerintah pada umumnya belum tentu sama dengan ukurannya masyarakat.
Mungkin secara statistik, secara angka mungkin Gunung Kidul sudah surplus, tapi kenyataannya banyak yang masyarakat masih memanfaatkan beras miskin. Beras itu kan produksi petani. Kalau Gunung Kidul mengatakan Gunung Kidul surplus pangan, surplus beras, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi rasin, itu artinya kan belum surplus. Atau ada kesalahan pada pola distribusi pada produk pangan itu, bisa jadi kan begitu. Nah itu kalau mau mengurai persoalan petani, kemudian gimana caranya membuat petani makmur, petani sejahtera, itu perlu waktu yang panjang dan perlu energi yang sangat tinggi. Tapi paling tidak masyarakat sudah punya upaya-upaya yang itu bisa dilakukan sendiri maupun harus mendapatkan dukungan-dukungan dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai tujuan pemerintah di bidang pembangunan, yang salah satunya adalah pembangunan di bidang pertanian. Kalau kita melihat pembangunan di bidang pertanian, saat itu adalah pertanian organik, tetapi dengan pertanian organik ternyata hasilnya tidak atau kurang mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pada saat itu pemerintah membuat satu kebijakan, yaitu dengan revolusi hijau, dengan pertanian diberi pupuk kimia, dan kenyataannya memang produksinya sangat luar biasa, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Tetapi berjalannya waktu sampai dengan saat ini ternyata dampak dari pupuk kimia itu sangat tidak baik, terutama merusak lingkungan, dan juga hasil dari pertanian itu sendiri kurang baik bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu melalui Jerami yang disepui oleh LSM Satu Nama di Kabupaten Gunung Kidul, bagaimana supaya warga masyarakat untuk memulai dengan pertanian organik. Alhamdulillah dari 18 kecamatan yang ada, sudah 2 kecamatan menjadi pilot project, yang mana di Kecamatan Pelayan ada 2 desa, yaitu Desa Dengok dan Desa Bleberan. Yang untuk Kecamatan Ngelipar, Desa Natah dan Gedungpoh. Setelah itu Jerami melaksanakan workshop, dan sudah dilaksanakan. Dari hasil workshop tersebut akan ada tindak lanjut, yaitu mengumpulkan Gapoktan di kecamatan. Nah, insya Allah dengan adanya suatu rapat koordinasi dengan Gapoktan, rencana untuk pertanian organik juga akan lebih tercapai dan lebih signifikan dirasakan oleh, terutama sesuai dengan harapan dari Satu Nama maupun Jerami tersebut. Setelah itu beberapa hari yang lalu diadakan seminar sehari di Bangsal Sokoprojo, bagaimana terhadap pertanian organik itu. Ternyata ada 2 variabel, yaitu yang harus melaksanakan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Kalau aturan saja dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat tidak akan mengikuti, tentunya juga tidak akan terwujud. Masyarakat yang melaksanakan tanpa diatur oleh pemerintah juga tentunya kurang optimal. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, kalau kebijakan di bidang pertanian organik ini di tingkat desa rasanya juga terlalu kecil dan dibanding dengan tingkat kabupaten. Oleh karena itu, Bupati menempuh suatu kebijakan dengan keputusan Bupati membuat suatu pilot project di setiap kecamatan untuk pertanian organik. Dari tahun pertama sekian hektar sampai tahun selanjutnya sekian hektar, sehingga target-target itu semakin tahun semakin banyak, dan insya Allah pada masanya akan semua masyarakat, semua lahan di Kabupaten Gunung Kidul sudah pertanian dengan sistem organik, sehingga nanti pendapatan masyarakat tentunya akan tetap, justru akan semakin meningkat dengan hasil pertanian organik. Tentunya harganya bisa 2 kali lipat dari pertanian kimia. Didapatkan lingkungan yang baik karena tidak menggunakan pupuk kimia, dan juga hasil yang baik karena tidak mengandung kimia,
dan insya Allah juga derajat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat dengan pertanian organik tersebut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumardi dari Poktan Ngijorejo Dengok Limah. Kami di sini mau bercerita tentang pertanian organik yang berkembang di kelompok kami. Kebetulan kami berangkat dari Poktan. Yang pertama, kami mengenal pertanian organik sebenarnya sudah agak lama, berangkat dari pendidikan luar sekolah. Di PLS kami sudah dikenalkan dengan pertanian organik. Namun pada waktu itu, pada sekitar tahun 2003 sampai 2006, kami sudah belajar cara-cara bertani organik dan membuat pupuk-pupuk organik, baik pupuk padat, pupuk cair, serta pestisida organik. Namun pada waktu itu kami masih berstatus sebagai anggota kelompok tani. Kami sudah berusaha karena kami atau saya sangat istilahnya tertarik karena apa yang menjadi pengalaman tentang bertani organik itu ternyata benar-benar memberikan manfaat baik dari segi kesehatan, sehat, dari segi pembiayaan sangat murah karena semuanya bisa dibikin sendiri dan bahan-bahan bisa diperoleh dari lingkungan sekitar kita, baik dari ternak kita. Sekitar 2006 saya sudah belajar membuat pupuk organik cair. Setiap tahunnya kami setiap ada hari korban, kami selalu menyisihkan rumen-rumen yang ada pada ternak. Kami bikin sebagai pupuk organik dan kami kembangkan sendiri. Pada waktu itu saya tawar-tawarkan di anggota-anggota kelompok kami. Namun pada waktu itu masih sedikit sekali yang tertarik dengan pupuk-pupuk organik serta pestisida organik, karena mereka masih senang dengan bertani secara instan, apa yang diajarkan dari dinas pertanian seperti proses pemupukan, proses pertaniannya, proses perawatan hamanya. Mereka masih senang dan mudah karena dianggap mudah dengan sistem kimia. Namun saya tidak bosan-bosannya, kami berusaha sendiri untuk di ladang kami, di sawah kami berusaha menggunakan. Sekitar 2012-an ini kami bertemu dengan kawan-kawan dari Jerami. Satu nama mereka menawarkan kepada kelompok kami, dan pada waktu itu kami sudah sebagai Poktan di Ngijorejo, sehingga program ini sangat mendukung kami untuk membawa kelompok kami, anggota kami ke pertanian yang sehat. Di 2012 kami dan kelompok kami sudah berhasil memiliki demplot khususnya pertanian organik di bidang sayuran. Nah, kami di kelompok kami sudah bisa menghasilkan sayur-sayuran baik itu berupa bawang merah, lalu sawi dan kacang panjang. Ini berhasil dengan baik dengan bantuan atau motivasi dari Jerami. Mereka mengajari kelompok kami. Nah, ini menjadi semangat kami, semangat pribadi kami untuk mendalami pertanian organik ini, khususnya di pribadi kami dan di kelompok kami. Dan benar memang di kelompok kami sekarang ini memang kalau dikatakan berhasil dalam pertanian organik memang belum, tapi untuk semi organik ini sudah hampir 90% di anggota kami mengenal pertanian organik, yaitu dengan pupuk cairnya, dengan bikinan kelompok sendiri dengan bantuan Jerami. Dan kami bersyukur alhamdulillah di tahun-tahun ini kelompok kami sudah benar-benar semangat. Semua hampir 30% dari anggota kami yang jumlahnya 35 semuanya sudah membuat atau uji coba membuat pupuk
organik baik padat maupun cairnya. Dan saya berharap kepada teman-teman dari Jerami Satu Nama tidak bosan dan tidak enggan bersabarkan kami membantu kelompok kami Kali Sendiri. Nami kula Bapak Wasidi. Kula petani organik saking Kedumpoh. Dan iki pantun menika pantun segreng, pupukipun organik, damelan kula piyambak. Lan obat-obatan nggih namung piyambak. Terus sayuran menika tanaman sanesipun wonten sayuran menika bawang merah wonten, terus terong wonten, lan sak pinunggalanipun. Dan niki kula sak dangune dados petani organik, hasil kula lumayan. Kula sampun dangu dados petani organik. Lan organik menika menuju dhateng kesehatan, ramah lingkungan, lan sak sanes-sanesipun.